Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Ratnaningsih, mahasiswa PPL dari Pendidikan Tari, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk anak-anak ibu semuanya, di sini saya akan mengajar mata pelajaran seni budaya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa di masa pandemik seperti ini untuk melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran seni budaya, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata berhenti untuk berdoa, amin Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan, serta jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam meraih cita-cita. Baiklah, saatnya kita masuk ke pembelajaran. Nah, di pembelajaran seni budaya kali ini, kita akan belajar mengenai mengevaluasi tari kreasi berdasarkan bentuk, fungsi, dan jenis. Nah, dari judul tersebut, coba apa yang kalian ketahui mengenai fungsi, bentuk, dan jenis? Ya, apa? Nah, dari bentuk, jenis, dan fungsi, ini memiliki pengertian pemahaman masing-masing. Nah, dari yang pertama itu bentuk. Bentuk merupakan wujud yang ditampilkan. Nah, ada juga jenis. Jenis itu adalah sesuatu yang memiliki ciri atau ciri-ciri atau ciri khas. Lalu ada juga fungsi. Fungsi di sini adalah kegunaan. Nah, jadi untuk mengevaluasi karya tari kreasi berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi, kita bisa mengambil bahwa mengevaluasi sebuah karya tari itu bisa dilihat dari wujud yang ditampilkannya atau bisa disebut dengan bentuk. Lalu ada juga kita mengevaluasi sebuah karya tari dengan melihat jenisnya atau ciri-ciri atau ciri khas dari karya tersebut. Lalu kita bisa melihat juga mengevaluasi dari segi fungsi atau kegunaan seperti itu. Sebelum kita lebih mendalam lagi mengenai bentuk, fungsi, dan jenis, kita akan membuka dan mengelupas mengenai mengevaluasi. Pasti kalian pernah mendengar kata mengevaluasi, ya kan? Nah, mengevaluasi juga memiliki pengertian tersendiri, yaitu kegiatan atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara terancang, tersusun, dan terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas. Dari kata mengevaluasi, kita juga akan menemukan istilah evaluator. Apa itu evaluator? Ya, betul sekali. Evaluator adalah seseorang atau orang yang mengkritik atau menilai sebuah karya. Otokritik. Mengkritik karya, namun karya itu karya milik kita sendiri. Nah, ada juga konsep mengevaluasi sebuah karya tari. Jadi memiliki konsep, yaitu dilakukan dengan cara sopan, santun, seimbang, adil dalam memaparkan kekurangan dan kelebihan dari karya tari yang kita amati. Seperti itu. Membahas seorang evaluator. Nah, seorang evaluator juga di sini fungsinya itu sebagai pendidik seni atau seorang yang menjembatani antara koreografer atau penata tari dengan audiens atau penonton atau apresiator. Kenapa menjadi jembatan? Karena dalam menilai atau mengevaluasi sebuah karya tari, kita harus bisa menjembatani antara pihak koreografer yang akan disampaikan dalam melalui karyanya dan penikmat seni atau apresiator yang menjadi penontonnya. Jadi kita harus menjembatani antara kedua pihak tersebut. Tapi ada kelebihan dari seorang evaluator atau dalam mengevaluasi sebuah karya tari, yaitu jadi ketika kita sudah mengetahui kelebihan kekurangan dari setiap karya, kita juga harus bisa mengarahkan ke yang lebih baik lagi untuk karya-karya selanjutnya. Itu adalah fungsi dari seorang evaluator.
Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu mengevaluasi, apa itu seorang evaluator, baru kita akan maju ke tahap pengertian bentuk, jenis, dan fungsi. Yang pertama itu ada bentuk. Nah, di bentuk ini ada beberapa bentuk atau wujud yang ditampilkan dalam sebuah karya tari. Yang pertama ada bentuk kelompok, ada bentuk tunggal, dan ada bentuk berpasangan. Jadi memang dalam sebuah karya tari ini ada bentuk karya tari berpasangan, atau bisa juga penarinya itu 2 jumlahnya. Lalu ada juga bentuk karya tari itu kelompok atau lebih dari 3 orang. Nah, lalu ada juga yang tunggal, di mana penarinya itu hanya berjumlah 1. Setelah kita membahas mengenai bentuk, nah di sini juga ada istilah jenis. Nah, jenis ini adalah sesuatu yang memiliki ciri atau ciri khas. Nah, dalam sebuah karya tari juga memiliki ciri dan ciri khas masing-masing. Contoh dalam jenis tari rakyat, jenis tari klasik, dan jenis tari kreasi baru. Nah, di sini kita akan kupas satu-satu ya. Rakyat, tarian yang lahir dari kalangan masyarakat biasa. Lalu ada juga tari klasik, di mana tari klasik ini lahir di keraton, kerajaan-kerajaan. Tari kreasi baru adalah tarian yang dikembangkan atau pengembangan dari tarian-tarian seperti tari klasik dan tari rakyat. Nah, ini dikembangkan kembali, namun tidak terlepas dari pakem-pakem yang telah ada. Nah, untuk contoh-contohnya dari tari rakyat itu ada contohnya ketuk tiluan, ya kan? Doger kontrak itu tari rakyat masuknya. Ada juga dari tari klasik itu contohnya tari badaya, tari serimpi. Lalu ada juga untuk tari kreasi barunya seperti tari merak, tari kupu-kupu, seperti itu. Nah, setelah dari bentuk, jenis, nah satu lagi yaitu fungsi. Nah, fungsi dari setiap karya tari memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Jadi, ada beberapa fungsi dari sebuah karya tari. Yang pertama, ada fungsinya itu sebagai upacara, sebagai hiburan, dan penyajian estetis. Nah, dari mulai upacara, sebuah karya tari juga bisa sebagai sarana upacara. Contohnya, ada tari kecak yang ditarikan di pura-pura atau tempat ibadah di Bali. Itu biasanya merupakan tarian pelantara antara atau komunikasi untuk para leluhurnya. Dan untuk fungsi hiburan, di sini sebuah karya tari sebagai fungsi hiburan itu adalah kepuasan tersendiri biasanya. Lalu untuk publikasi dan ada juga penyajian estetis, di mana dari kata estetis juga memiliki arti keindahan. Lalu fungsi dari sebuah karya yang disajikan itu berfungsi sebagai penyajian estetis adalah menyajikan sebuah keindahan-keindahan yang memang nilainya itu tak bisa terbandingkan, seperti itu. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi sebuah karya tari. Di sini dalam bentuk tulisan. Jadi, seorang evaluator atau seseorang yang mengevaluasi sebuah karya tari itu harus mencatat dari mulai 5W1H. Contoh, di manakah tarian tersebut ditarikan? Atau siapakah pencipta dari tarian tersebut? Seperti itu contohnya. Yang penting menggunakan 5W1H yang terkait dengan karya tari tersebut. Lalu berargumentasi atau mendeskripsikan mengenai tarian tersebut dengan dasar konsep, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Apa itu wiraga? Wiraga adalah kesesuaian gerakan yang digerakkan oleh penari. Lalu penyampaiannya apakah sesuai atau tidak? Apakah tarian tersebut menggunakan gerakan yang sesuai dengan konsep tariannya. Lalu ada juga wirama. Wirama ini adalah lebih ke musik atau iringan musik. Apakah iringan musiknya sesuai dengan tarian atau gerakan yang mereka gunakan. Lalu ada juga wirasa. Nah, wirasa di sini adalah sebuah pengekspresian atau penghayatan setiap penari dalam menarikan sebuah
karya seperti itu. Nah, setelah kita mendeskripsikan mengenai 5W1H, lalu menganalisis geraknya sesuai dengan wirama, wirasa, dan wiraga, selanjutnya kita harus mendeskripsikan pendapat kita, pendapat evaluator terhadap karya tersebut, dan langkah-langkah ke depannya agar lebih baik lagi untuk saran dan masukannya. Nah, setelah kita belajar mengenai mengevaluasi sebuah karya tari kreasi berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi, bisa kita simpulkan bahwa dalam mengevaluasi sebuah karya tari, kita bisa melihat dari aspek bentuk tarinya seperti apa, lalu dari jenisnya, itu termasuk jenis tarian apa, lalu dari fungsi, apakah karya tari ini memiliki fungsi sebagai apa, seperti itu. Dan untuk cara-cara penulisan seorang evaluator dalam mengevaluasi sebuah karya tari ini ada beberapa caranya. Yang pertama, kita harus sesuai dengan langkah-langkah 5W1H dari mulai apa sampai bagaimana. Lalu yang kedua itu kita harus sesuai dengan pengamatan yang kita miliki, keilmuan yang kita miliki dari segi wiraga, wirama, wirasa, bagaimana karya ini bisa ditampilkan sedemikian rupa. Lalu yang ketiga, pendapat kita dan arahan untuk lebih baik lagi saran dan masukannya dari evaluator untuk koreografer dan apresiator, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dalam kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata berhenti untuk berdoa. Amin. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga bermanfaat tentang materi mengevaluasi sebuah karya tari berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.